Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikurniakan kepada kita semua, yang mana jika kita hendak menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, tentunya kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat. Jamaah kajian Bumiku mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang mana kita membahas tafsir Al-Quran dari kitab Taisirul Karam Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Dan insya Allah pada kajian kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surah Al-Buruj, surah yang ke-85. Insya Allah kajian akan dibersama oleh beliau, guru kita Ustadz Nizar Sajjabal LC MPD, Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami mengajak kepada para jemaah untuk bersama-sama menyiarkan kajian ini dengan men-share seluas-luasnya informasi kajian dari Bumi Mengaji. Ya, semoga apa yang jamaah share nantinya berbuah pahala pada jamaah sekalian. Kemudian kami mengajak kepada para jamaah untuk terus memperbaharui niatnya di dalam belajar, memperbarui atau memperbaiki adab-adabnya di dalam majelis, serta bisa mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kami juga informasikan kepada jamaah sekalian bahwasannya insya Allah selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Sehingga kepada para jamaah yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan bisa diajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, kami akan mengutamakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Namun jika ada pertanyaan di luar itu, kami persilahkan. Kemudian bagi jamaah yang dirasa pertanyaan butuh privasi, kami persilahkan juga untuk bisa eh, mengajukan pertanyaan langsung kepada MC. Baik, kita sambil menunggu Ustadz bergabung di Zoom kita, kami persilahkan kepada jamaah untuk bisa mempersiapkan dirinya serta bisa men-share informasi kajian kita pada malam hari ini kepada keluarga maupun teman-teman dari para jamaah. Insya Allah setelah Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini, kita akan langsung memulai kajian kita. Untuk sementara kami pamit undur diri. Kami silakan pada jamaah untuk mempersiapkan diri dan memurojaah materi di pertemuan sebelumnya. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah untuk kajian sudah kami buka Ustaz. Kajiannya sudah bisa kita mulai Ustaz. Baik. Baik. Bismillah kepada Bismillahirrahmanirrahim. jamaah.
Fadal, fadal. Baik, baik, para jemaah kami harapkan untuk mempersiapkan diri karena kajian akan segera kita mulai. Baik, kepada Ustadz Izar Sajabal, waktu kami persilahkan, falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan buat kita untuk kembali di kajian kita. Kajian tafsir di juz 30. Hari ini masuk pada bagian pertama di surat Al-Buruj. Surat ini dinamai dengan surat Al-Buruj berdasarkan kesepakatan para ulama karena memang dimulai dengan penyebutan Al-Buruj pada ayat yang pertama. Dan juga para ulama sepakat bahwa surat ini diturunkan di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di kota Makkah. Artinya sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Adapun eh, tema besar yang diusung oleh surat Al-Buruj ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir kita. Tema besarnya adalah eh, bahasanya apa? Bahasa Arabnya, bahasa mereka tasliyah lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Lalu bahasa Indonesianya tasliyah ini hiburan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hiburan buat Rasul. Hiburan. Ya, hiburan. Atas celaan, cacian, hinaan, mungkin penyiksaan dan juga penyiksaan ya, bukan mungkin memang penyiksaan yang dialami oleh para sahabat-sahabatnya. Kok hiburan? Ya, karena surat ini menjelaskan tentang apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana mereka mengalami penyiksaan yang jauh lebih berat dari apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami cacian, hinaan. Para sahabatnya ada yang mengalami penyiksaan, tetapi apa yang mereka alami itu masih jauh lah, nggak sepadan, nggak sebanding dengan apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Mereka jauh lebih berat mengalaminya. Sehingga ini disebut oleh para ulama sebagai hiburan buat Rasul SAW. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa wahai Muhammad Rasulullah SAW, wahai umatnya, para sahabatnya, apa yang kalian alami itu ringan lah. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Sehingga ini memberikan makna pula perintah agar mereka tetap tegar di atas kebenaran itu. Agar mereka tetap komitmen, istiqamah di atas petunjuk Allah, di atas petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perintangan, godaan, cacian, atau mungkin ada penyiksaan yang mereka alami, itu nggak ada artinya dibanding dengan saudara-saudara mereka yang hidup sebelumnya. Mereka jauh lebih berat. Makanya disebut hiburan. Nah, ibarat kita, apa namanya, kalau kita sekarang mungkin ada yang berangkat sekolah dengan mengatakan sekolah saya jauh, jauh, iya jauh. Terus kamu sekolah naik apa?
Saya sekolah naik angkot, terus dari mana? Dari rumah naik angkot, terus turun di sekolah. Oh, kamu sekolah naik apa? Naik motor atau naik umum atau diantar, tapi jauh. Kita bilang sekolah kita dulu 2 kilo, 3 kilo, tapi kita jalan kaki. Bahkan ada yang lebih jauh dari itu, tapi kita jalan kaki dulu. Jajanan kamu sekolah? Oh banyak. Kita dulu nggak ada jajanannya. Sekolah nggak punya uang saku. Nggak ada sekarang. Sekolah air minum ada nggak? Dibawain makanan. Dibawain sih. Bawa tumbler, bawa makanan. Kita sekolah dulu tumbler ada. Termos, termos buat air panas di rumah. Nggak ada air minum. Bawa air minum pakai uang, nggak punya uang. Bawa makanan, di rumah juga nggak ada makanan. Cukup kita sarapan nasi, pakai telur, dadar, pakai kecap. Sudah, berangkat sekolah, sudah nggak ada minum lagi. Paling jajan hanya, dan seterusnya lah. Sehingga kita mengatakan anak sekarang kalau bilang jauh, ya mas, bang, adik, ya kalian ini nggak ada apa-apanya. Dibanding oleh ayahmu dulu, mamamu dulu sekolah. Ya, dulu sekolahnya jalan kaki. Dulu kalau kamu berangkat, sekarang naik apa? Naik pesawat. Kita dulu naik kereta ekonomi. Dan begitulah seterusnya. Seolah-olah semua ini ingin mengatakan bahwa nggak ada apa-apanya kamu dibanding itu. Makanya sejarah itu, ini pelajarannya ya. Mempelajari sejarah itu adalah bicara tentang kepribadian yang agung. Mempelajari sejarah itu belajar mengenal orang-orang yang mulia. Belajar sejarah itu adalah mengenal kehidupan yang sebetulnya. Belajar sejarah adalah belajar petunjuk untuk hidup yang benar. Belajar sejarah adalah belajar bersyukur. Belajar sejarah berarti kita belajar kesabaran. Kita akan dipenuhi dengan senyuman karena orang dulu lebih berat. Begitulah, inilah makna kenapa para ulama tafsir mengatakan surat Al-Buruj ini hiburan. Sehingga mendorong kita untuk semakin rajin belajar, semakin kuat, semakin berusaha kuat untuk menguatkan keimanan, semakin berusaha kuat untuk beramal saleh. Kita dicibir di sekitar kita direndahkan di sekitar kita dibully oleh orang-orang di sekitar kita. Kita mengatakan orang dulu lebih parah. Orang dulu pun akan mengatakan, oh lebih dulu lagi lebih parah. Sebelumnya mengatakan lebih dulunya lagi lebih parah lagi. Begitulah sehingga kita akan tetap senyum dan indah hidup ini. Karena kita punya suri tauladan yang baik buat kita semua. Nah, inilah jamaah. Makanya surat ini di bagian-bagian pertama seperti surat-surat yang lain di juz 30 bicara tentang kekuasaan dan kebesaran Allah di alam semesta. Kemudian dilanjutkan dengan kisah-kisah apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Ini satu pelajaran keimanan, suri tauladan, ibrah, dan secara tidak langsung adalah anjuran agar kita tetap istiqamah, sabar, teguh, tegar dalam apa namanya, dalam menjalankan sunnah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. nya. Kita masuk pada ayat yang pertama.
di surat Al-Buruj. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Kalimat ini adalah kalimat sumpah, ya, demi langit yang memiliki bintang-bintang. Ini kalimat sumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya. Loh, emang boleh sumpah sama makhluk? Ya kalau Allah sih boleh-boleh aja. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Kita tidak boleh bertanya atas apa yang diperbuat sama Allah. Kita yang akan dimintain pertanggungjawaban. Wahum yus'alu, kita semua yang ditanya. Karena kita ini objek hukum. Sedangkan Allah yang menetapkan hukum. Kalau kita tidak boleh kita bersumpah dengan sesama makhluk. Bahkan itu termasuk perbuatan syirik. Demi ibuku, apalah. Sumpah dengan sesama makhluk. Kenapa? Kok bisa gitu? Ya, karena sumpah itu kan pengagungan. Sumpah pengagungan. Berarti kalau kita bersumpah dengan sesama makhluk, berarti kita mengagungkan makhluk. Bukankah itu syirik? Tidakkah kita diperintahkan untuk mengagungkan hanya Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Kita mengagungkan hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengagungkan sesama manusia, tidak boleh. Dan itulah makna dari qasam, sumpah. Ya. Adapun Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan bahwa makhluknya ini adalah makhluk yang besar di mata Allah. Allah bersumpah atas nama langit, ya, karena langit itulah ciptaan Allah yang paling besar. Pas sama abanainaha bi'aidin. Allah membangun langit ini dengan kekuatan. Ciptaan Allah yang paling besar adalah langit. Apalagi kita kecil. Ya. Kemudian Allah jelaskan Dzatil Buruj, langit yang memiliki bintang. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan Dzatul manazil al-mustamilah ala manazil syamsi wal qamar. Bintang-bintang ini memiliki poros-porosnya. Ada posisi-posisinya. Di mana posisi-posisi itulah yang akan menjadi perputaran matahari dan bulan. Wal kawakib al-muntazimah fi sayriha. Dan bintang-bintang lainnya yang memang perputarannya sudah ditentukan sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Ala akmali tartib, dengan pengaturan yang sempurna. Wa nidhamin dal ala kamali qudratillahi ta'ala wa rahmatih. Dan ini semua menunjukkan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah. Karena ini semua bermanfaat. Bintang, keberadaan bintang di situ sangat besar manfaat buat manusia. Perputaran matahari, apalagi. Perputaran bulan, apalagi. Itu menunjukkan perputaran tahun, bulan, waktu, jam, dan seterusnya. Wasiat ilmihi wa hikmati menunjukkan ilmu Allah yang luas. Allah tahu apa yang terjadi di balik perputaran itu semua. Bahkan tidak ada daun yang jatuh pun kering maupun basah. Melainkan Allah tahu. Dan semua Allah menetapkan itu sesuai dengan hikmahnya. Ini sesuai dengan sifat hikmah, bijaksana pada Allah. Dan itu baik buat kita semuanya. Ini ayat yang pertama. Adapun ayat yang kedua Allah berfirman, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan. Masih kembali pada kalimat sumpah. Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Apa yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan?
Imam Sa'di mengatakan wahwa yaumul qiyamah. Itulah hari kiamat yang telah dijanjikan. Dan ini pendapat yang disepakati oleh para ulama tafsir semuanya. Semua ulama tafsir sepakat bahwa maksud dari hari yang dijanjikan di sini adalah hari kiamat. Kenapa? Alladzi wa'adallahu al-khalqa, Allah telah menjanjikan kepada semua makhluk an yajma'ahum fih. Allah akan kumpulkan semua manusia di hari itu. Wa yadumma fihi awwalahum wa akhirahum. Manusia yang pertama Adam sampai manusia yang terakhir pun akan dikumpulkan semua jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat. Qasihim wa danihim. Mereka yang dianggap memiliki kedudukan yang tinggi maupun mereka yang dianggap sebagai orang yang strata bawah, semuanya akan dikumpulkan jadi satu. Kelas penguasa sama rakyat jelata. Orang dianggap kaya, dianggap miskin semua. Berdarah biru maupun berdarah wajar, semua dikumpulkan jadi satu. Alladzi la yumkin an yataghayyar. Janji Allah ini tidak akan bisa meleset ataupun dirubah, diganti, nggak mungkin. Wala yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Lalu apa hikmah penyebutan ini? Pertama, kalau ayat pertama menunjukkan rububiyah, yaitu keagungan Allah pada penciptaannya. Nah, ini kita wajib beriman bahwa tidaklah ada sesuatu pun yang ada di alam semesta melainkan Allah yang menjadikan itu ada dari tidak ada. Dan semua yang mengatur perputarannya dan semua yang merencanakan Allah, menjalankan Allah, yang mengatur Allah, yang menunjukkan bahwa dialah zat yang maha berkuasa. Inilah namanya rububiyah. Dan kita wajib meyakini itu, dan inilah yang disebut dengan nama tauhid. Mengesahkan Allah dalam hal semua ini hanya sama Allah. Tidak ada kata-kata yang mengatakan, oh di sini ada kekuatan super yang bisa mengendalikan alam, yaitu wali-wali kutub yang diyakini oleh mereka-mereka yang punya keyakinan tasawuf. Ini syirik dalam rububiyah Allah yang luar biasa, syirik besar. Tidak ada yang bisa mengatur alam, tidak ada yang bisa mengendalikan alam, ya, tidak ada, ya. Mengatur hujan, mengatur musim panas, mengatur ini, itu, kematian, kehidupan. Tidak ada, Allah yang mengatur semuanya. Oh Habib Fulan begini, oh ini kutub Fulan wali kutub. Tidak. Itu syirik besar. Murtad orang yang meyakini hal yang seperti itu. Berbahaya. Karena inilah rububiyah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian adanya hari kiamat adalah mendorong kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Manusia yang takut di mana nanti dia akan kembali berhadapan dengan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia akan mencegah hawa nafsunya, bisikan syaitan untuk mengendalikan dirinya, untuk mengatur dirinya. Tidak. Dia akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan aturan Rasulnya. Karena itulah yang menjadikan kita selamat ketika kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dengan hari akhir, itulah kekuatan dalam hati, dan itulah yang mengatur kehidupan kita dan sikap sehari-hari kita, agar kita menjadi manusia yang berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan itulah keselamatan di hari kelak nanti. Yang ketiga, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa syahidin wa masyhuda, dan yang bersaksi dan yang disaksikan. Ayat yang ketiga ini masih dalam konteks sumpah. Allah bersumpah dengan yang bersaksi dan yang disaksikan. Apa yang dimaksud dengan yang bersaksi? Siapa yang dimaksud yang bersaksi? Dan siapa yang dimaksud dengan yang disaksikan di sini? Objek kesaksian. Kesaksian itu kan sesuatu yang apa namanya, yang dilihat, ya.
Kesaksian itu kan sesuatu yang diketahui dan dilihat. Syahid berarti orang yang bersaksi yang melakukan. Masyhud adalah objek dari kesaksian itu. Apa yang dimaksud di sini? Imam Sa'di mengatakan, syamula hadha kullu man ittasafa bihadzal wasfi. Yang dimaksud dengan kesaksian di sini, baik yang bersaksi maupun objek dari kesaksian, itu meliputi semua yang masuk dalam sifat itu. Semua yang masuk dalam sifat itu. Yaitu orang yang melihat dan orang yang dilihat. Sesuatu yang dilihat, sesuatu yang melihat, dan sesuatu yang dilihat. Sesuatu yang ada dan sesuatu yang terjadi di saat itu. Sesuatu yang dilihat maupun objek yang dilihat. Apa maksudnya Ustaz? Memang sih beliau tidak menentukan apa maknanya di sini Imam Sa'di karena kalau kita buka-buka kitab tafsir kita akan mendapati di sana seperti yang disimpulkan oleh Imam Ibnul Jauzi di kitab tafsir beliau yaitu Zadul Masir. Imam Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597. Imam Ibnul Jauzi bukan Ibnu Qayyim loh ya, bukan lain. Nah, bukan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, itu Al-Jauziyah. Beliau wafat kan tahun 751. Nah, ada lagi Imam Ibnul Jauzi. Ya, wafat tahun 597. Lebih dulu beliau hidupnya. Punya kitab tafsir namanya Zadul Masir. Beliau menyimpulkan pendapat semua para ulama tafsir sebelumnya dari kalangan para ulama salaf yang menjelaskan tentang makna dari syahidin wa majhudi ini apa. Beliau mengumpulkan dari semua itu ternyata terdapat sampai ada 24 pendapat para ulama tafsir tentang makna dari syahid wa majhud. Allahu Akbar. Jadi semuanya makanya Imam Sa'di bilang ya sudahlah semua itulah gitu ya. Semua yang menjadi saksi dan semua yang disaksikan. Kita juga akan bisa menjadi saksi kok atas apa yang ada pada keluarga. Kita juga bisa jadi objek kesaksian. Ya. Buat ini teman kita baik itu jadi saksi. Kita jadi objek juga. Yang jadi saksi apa? Ya tangan kita, mulut kita, kuping kita, telinga kita gitu. Kemudian yang menjadi saksi apa? Semua yang pernah kita lalui, kursi yang kita dudukin ini, ya kita pernah berjalan, ya tidak ada pohon, tidak ada batu, melainkan semua nanti yang akan menjadi saksi juga buat kita, kata Rasulullah SAW kan seperti itu. Tidaklah seseorang itu azan, kemudian suaranya didengar oleh pohon, sampai batu-batuan, semua akan jadi saksi. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan. Sholat berjamaah, jalan kakinya. Kaki kita akan menjadi saksi. Ya saya dipakai untuk jalan ke masjid, saya dipakai untuk berbuat kebaikan. Tangan kita juga begitu. Kenanya kita pakai untuk berbuat kebaikan. Nanti akan jadi saksi mulut kita, kuping kita, mata kita, hidung kita. Semua anggota tubuh kita pakai untuk kebaikan agar semua menjadi saksi. Ya, kita pergi ke tempat-tempat yang baik agar tempat-tempat itu juga menjadi saksi buat kita semuanya nanti. Kita punya teman yang baik agar kita juga dijadikan saksi oleh dia dan kita jadi saksi bahwa kita punya teman yang baik. Begitulah untuk menjaga diri karena semua juga akan menjadi saksi dan disaksikan. Semua ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Pelajarannya inilah kehidupan yang kita harus berhati-hati dalam beramal, berbuat, berhati-hati dalam bergaul, ya, bersikap, cari teman, pergi ke tempat baik atau maksiat tempat kita. Hati-hati. Gitu. Jadi ayat 1 sampai 3 ini masih bentuknya adalah sumpah. Nah,
Jawaban sumpah, kan sumpah itu kan kalimat yang belum belum sempurna. Demi Allah, terus berhenti, kan nggak sempurna. Demi Allah ini. Nah, ini itu kan jawaban sumpahnya dia. Istilahnya gitu, kalimat sempurna. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya ya. Ini bahasa Indonesia namanya apa dalam tata bahasanya. Kalau dalam bahasa Arab kan ini jawabul qasam. Ya, ini kalimat penyempurna dari sumpahnya. Kalau enggak kan nggak sempurna seperti orang sumpah tadi itu demi Allah terus dia diem. Kan yang nungguin kan bingung ini demi Allah terus mau ngapain kamu kan gitu kan. Lanjutannya apa kan. Nah kelanjutannya itulah yang disebut dengan jawaban atas itu. Menyempurnanya. Apa jawabannya penyempurnanya? Ayat yang keempat ini. Yaitu Allah berfirman, Kutila ashabul ukhdud. Ya, kutila ashabul ukhdud. Kutila, apa artinya di sini kutila? Kutila ini artinya dibinasakan, dihancurkan, dibunuh, dihancurkan, dilaknat. Jadi ini kalimat yang menunjukkan kebinasaan, ancaman akan kebinasaan. Siapa ashabul ukhdud? Yaitu mereka yang menggali ukhdud lobang. Imam Sa'di mengatakan wal muqsam alaih. Inilah jawaban qasam sumpah itu. Ma tadammanahu hadzal qasam min ayatillahil bahira wa hikamihil zahira wa rahmat wa rahmatihil wasi'ah. Ini jawaban atas sumpah akan tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, hukum-hukum Allah yang terlihat, kasih sayang Allah yang luas, yang tadi itu, sumpah-sumpah yang tadi itu, inilah jawabannya. Lalu maknanya apa? Qutila ashabul ukhdud. Hada du'aun alaihim bil halak. Ini adalah doa, artinya sumpah, apa namanya, ini adalah doa ya. Terjemahnya doaun, ini doa kebinasaan untuk mereka. Maksudnya menyatakan pernyataan bahwa mereka ini yaitu ashabul ukhdud adalah orang-orang yang bakal binasa, celaka, diazab oleh Allah. Siapa ashabul ukhdud? Al-ukhdud itu artinya lobang di tanah, dibikin lobang gitu ya. Itu namanya al-ukhdud, bikin lobang, lobang sumur, kolam renang, itu kan namanya ukhdud, lobang. Ashabul ukhdud orang-orang yang bikin lobang. Imam Sa'di cerita, karena ashabul ukhdudi haula'i qauman kafirin. Mereka orang-orang yang gali lobang ini dahulu adalah orang-orang kafir. Waladaihim qaumun mu'minun, hidup di tengah mereka orang-orang beriman. Farawaduhum liddukhuli fi dinihim. Orang-orang kafir ini mencegah orang-orang beriman akan keimanannya. Bahkan mendorong mereka untuk kembali kepada kekafiran, mendorong mereka, mengajak mereka, memaksa mereka untuk menjadi orang-orang kafir. Lalu apa sikap orang beriman? Famtana al-mu'minuna min dzalik. Orang-orang beriman tetap tegar dengan keimanannya. Mereka tidak mau kafir, mereka tidak mau syirik, mereka tidak mau masuk ke dalam lubang mereka, tidak mau. Masyaqqal kafiruna ukhdudan fil ardi. Maka mereka orang kafir ini murka karena orang berimannya tidak mau menuruti mereka. Akhirnya mereka menggalilah lobang-lobang di tanah di bawah. Wa qadhawu fiha naran. Lalu di lobang itu mereka menaruh kayu bakar, kemudian dinyalakan api yang luar biasa. Waqa'adu haulaha. Lalu mereka setelah membuat lobang, kemudian naruh kayu bakar yang begitu banyak, kemudian dinyalakan kayu bakar, api pun membumbung tinggi, dan mereka duduk di sekitar-sekitarnya untuk menikmatinya. Wafatanul mu'minina wa araduhum alaiha.
Maka orang-orang beriman pun yang tadi yang nggak mau masuk agama mereka, yang nggak mau murtad, mereka tangkapin semuanya. Dan mereka setelah ditangkap, dan mereka menyiapkan orang kafir ini untuk dilempar ke dalamnya. Faman istajaba lahum atlaquh. Siapa yang mengikuti permintaan orang kafir ini, yaitu dia kafir murtad, maka dibebaskan. Wa man istamarra 'alal imani qadhafuhu finnar. Dan siapa yang tetap tegar dalam keimanannya dilemparkan ke dalam lubang yang penuh dengan api yang membara tadi itu. Artinya diberikan penawaran lagi terakhir dari orang-orang kafir kepada orang beriman. Mau murtad nggak? Kalau mau murtad, dilepas. Kalau nggak mau murtad, mereka tetap mempertahankan iman dan tauhidnya, mereka akan dilemparkan ke dalam api itu. Wahada fi ghayatil muharabah lillah wa li hizbihil mu'minin. Ini secara jelas bahwa orang kafir ini memerangi Allah dan memerangi orang-orang beriman. Walihada la'anahumullah wa ahlakahum wa tawa'adahum. Oleh karena itu Allah melaknat mereka, mengutuk mereka, tidak akan sayang sama mereka. Kasih sayangnya dicabut dari mereka. Allah akan menghancurkan mereka semuanya. Allah ancam mereka di surat ini. Qutila ashabul ukhdud. Mereka akan dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah karena mereka membinasakan umat Islam, orang yang beriman. Begitulah jamaah sampai hari ini, sampai hari kiamat, bahwa orang-orang kafir itu dan orang-orang musyrik tidak akan suka dengan orang yang beriman. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin, sedemikian cara, apapun caranya akan mereka lakukan. Untuk apa? Untuk menjadikan orang beriman ini kafir kembali, syirik kembali. Kalau mereka memiliki power negara besar, akan dihancurkan dan dibom oleh mereka. Ekonomi mereka akan dihancurkan oleh orang-orang yang seperti ini. Kalau kelompok masyarakat akan diintimidasi orang-orang yang seperti ini. Dibully, ya, dihina habis-habisan, serangan-serangan media sosial luar biasa terhadap kelompok orang beriman yang tegar dalam keimanan dan tauhidnya. Tapi tentu setelah kejadian ini di umat Rasulullah SAW tidak mengalami seperti ini. Paling hanya sebatas kita apa namanya dibully, dicaci, dihina. Kok negara-negara lain seperti Palestina dibom dan mereka langsung wafat, ya kan? Dan mereka meninggal dalam kondisi mempertahankan keimanannya. Di Birma umat Islam dibantai sama mereka orang-orang Hindu, Buddha, mereka wafat dalam kondisi keimanannya. Inilah gambaran bahwa orang kafir tidak akan suka dengan orang beriman. Orang yang syirik tidak akan suka dengan orang yang bertauhid. Inilah orang beriman akan mengalami cobaan. Jadi ini yang disebut tasliyah. Itu apa Ibu? Musibah yang kalian alami nggak sampai seperti ini. Ya, musibah yang kalian alami nggak begitu sampai seperti ini kok. Ya, di negeri kita di Indonesia atau negeri paling mentok dibully, dihina, dicibir, caci maki. Ya, kecuali yang di Palestina dan di negara lain yang mengalami pembantaian, tapi mereka akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Mereka wafat sebagai orang beriman yang terzolimi. Makanya kita mendoakan semoga mereka mendapatkan syahadah, husnul khatimah. Ya inilah jamaah gambaran bahwa orang yang beriman itu pasti akan mengalami cobaan. Nah, ayat yang selanjutnya ini gambaran mereka an-nari dzatil waqud, bahwa orang-orang ashabul ukhdud itu menyalakan api dzatil waqud yang apinya membara-bara. Idhum 'alaiha qu'ud, di mana mereka duduk-duduk di samping-sampingnya.
Wahum ala ma yaf'alun bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan atas apa yang mereka lakukan terhadap orang beriman. Tadi itu ditawari, yang masih mempertahankan iman dilempar dan mereka nonton seperti tontonan-tontonan, ditonton mereka tertawa terbahak-bahak. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kenapa mereka melakukan itu? Ya tidak ada tujuan apapun, bukan karena dunia, bukan karena ketampanan, bukan karena ketenaran, bukan. Tapi karena orang-orang ini beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Mereka beriman sama Allah, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bertauhid kepada Allah. Karena iman dan tauhid inilah mereka akhirnya jadi objek sasaran bagi orang-orang kafir. Tapi orang beriman akan bangga dengan mendapatkan itu karena dia dalam posisi iman dan mempertahankan imannya. Hada min a'zam ma yakunu minat tajabbur wa qasawatil qalb. Ini menunjukkan bahwa orang kafir itu adalah orang yang super zalim dan hati mereka keras. Tapi yang dituduh orang beriman, orang yang kasar, orang yang ekstrim, orang apa namanya, teroris. Padahal mereka yang memiliki terorisme terbesar itu terjadi pada diri mereka sendiri. Hati yang keras, kaku, tidak peduli pembantaian yang terjadi. Ya annahum jama'u bainal kufri bi ayatillah wa mu'anada. Karena di dalam diri mereka itu kumpul dua. Mengingkari apa namanya wahyu, kemudian yang kedua melawan wahyu. Kemudian yang keempat muharabah ahliha. Mereka memerangi orang-orang yang beriman. Yang keempat, yang ketiga tadi, yang keempat menyiksa orang-orang yang beriman. Allati tanfatiru minhal qulub. Ya, yang membuat hati orang-orang yang melihat ini kan sedih. Ya sedih memang karena kita orang beriman. Wa huduruhum ya inda ilqa'i fiha. Dan orang-orang ini yang menunjukkan hati mereka ini keras apa? Menyaksikan penyiksaan itu. Mereka nonton, disaksi, oh tuh orang Islam kita siksa. Kenyataannya mereka tidak menyiksa orang-orang ini karena harta, karena ini, karena itu, karena ingin menguasai wilayah atau kekayaan. Bukan. Mereka menyiksa ini murni karena apa? Satu penyebab yaitu iman. Masalahnya iman. Ya kenapa Abu Lahab jadi memusuhi ponakan? Padahal sebelumnya Abu Lahab sangat sayang sama ponakannya yaitu Rasulullah SAW. Bahkan kedua putranya dinikahkan sama dua putri Rasul SAW. Tapi setelah itu, waduh, dua putranya disuruh menceraikan, kemudian mencaci maki Rasulullah SAW dan dia sendiri mencaci, mencela, dan segala macam. Padahal dulu sangat-sangat sayang. Apa penyebabnya? Iman dan tauhid. Begitulah iman dan tauhid menjadikan orang-orang ini nanti dibenci sama orang kafir dan orang syirik. Wa annahum kanu yu'minun, ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemuliaan hanya di tangan Allah, bukan tangan mereka, orang kafir. Al-Aziz, Izzah, kemuliaan, kekuatan di tangan Allah, bukan tangan mereka. Hamid yang patut dipuji dengan sifat-sifatnya, perbuatannya, ucapannya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita puji. Ya, inilah orang beriman yang bertauhid. Tapi iman tauhid itulah yang akhirnya menjadikan orang-orang ini disiksa sama orang-orang kafir. Begitulah seterusnya sampai hari kiamat kelak. Subhanallah. Begitulah seterusnya orang-orang beriman. Banyak ujian orang beriman itu berat. Keimanannya berat. Al-Anbiya, para nabi dulu ujiannya berat. Kemudian setelahnya. Tapi kesabaran inilah yang menjadikan orang-orang beriman ini berjalan menuju surga dengan penuh kemudahan. Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah akan balas dengan kesabarannya. Orang-orang ini itu surga. Man yatasabbar sabirullah. Siapa yang berdoa minta dikarunia kesabaran, Allah akan kasih kesabaran.
doa Rasulullah SAW yang musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas iman dan ketakwaan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu maafmu dan keselamatan buat kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan di hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, syukur Ustaz atas materi yang saya sampaikan. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jemaah boleh bertanya secara langsung dengan resen terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo kepada para jemaah. Baik, ada yang resen, kami persilakan pada Ibu Ida Rosyad. Iya, jazakallah khairan host. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahulaikum, Ustadz. Semoga Amin. Ustadz selalu dalam Allahumma keadaan sehat walafiat. Dan jazakallah amin. khairan atas Allahumma tausiah dan ilmunya. Semoga menjadi pahala jariah buat Ustadz sampai akhir hayat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. amin. Ustadz, Allahumma mungkin Anda di luar tema, tapi Anda ingin bertanya tentang bacaan Subhana Rabbiyal A'la dan Subhana Rabbiyal Azimi ketika sholat. amin. Selama ini Anda mempraktekkan dengan wabihamdi, tapi baru-baru ini Anda ada mendengar wabihamdi itu dalilnya lemah. Jadi Anda ingin tahu yang mana yang afdolnya Ustadz, apakah karena dari kecil sudah belajar Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi ternyata lemah. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallah fikum. Subhanallah Jil azim wa bihamdi. Doa ketika sujud dan ruku Ustadz. Ya, doa ketika sujud dan ruku dengan membaca Wa bihamdi. Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi dan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Ustadz. Ya, itu tambahan wa bihamdi itu yang saya tahu memang riwayat sahih, Ibu. Sohi ya Ustadz ya. Iya, Subhanallah, Subhanallahil azimi wa bihamdi. Ini riwayat sahih, Ibu. Ya. Riwayat sahih bahwa Rasulullah SAW ketika ruku, ya, beliau membaca Subhanallahil azimi wa bihamdi, kan gitu kan? Iya, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi yang Ana praktekkan dari kecil dan Subhana, yang Ana pelajari. Tapi minggu lalu Ana melihat di satu sosial media wa bihamdi itu tambahannya dalilnya lemah begitu Ustaz. ya, yang saya tahu itu riwayat sahih Oke. disebutkan oleh Syekh Albani di Sifat Salat Nabi, Ibu. Iya. Ya, dijelaskan di Jadi antara zikir-zikir setelah ruku itu adalah Subhanallah, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi wa bihamdihi. Ya, Subhanallahil azim wa bihamdihi itu riwayat yang sahih dijelaskan oleh Syekh Albani di Sifat Salat Nabi, Bu. Ya, ah baik. nggak Jadi apa-apa itu. diteruskan aja Ustaz ya membaca Boleh, dengan seperti nggak apa-apa. iya. Salah. Iya jazakallah khairan Ustaz barakallahu fikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, syukur atas jawabannya. Kami persilakan kepada Umu untuk bertanya kepada Ustadz. Umu Ammar. Jazakumullahu khairan host. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Yang ingin ditanyakan Ustadz,
tadi Ya, Ustadz menjelaskan tentang saksi. Sedikit yang Anda ketahui, kalau saksi itu mm, satu persaksian laki-laki dan dua, kalau tidak ada laki-laki, dua orang wanita. Nah, mm. apakah persaksian ini berlaku di pengadilan ataukah boleh ini untuk saksi ketika pernikahan, Ustadz? Ya, saksi dalam pernikahan. Saksi dalam pernikahan itu ditentukan, itu hanya untuk laki-laki saja. Ya, tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam pernikahan. Ya, sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dan dijelaskan oleh para ulama kita bahwa saksi dalam perkawinan itu laki-laki secara umum, kemudian yang kedua dari kalangan tertentu yang disebut dengan nama wali dari perempuan itu. Dan wali dari perempuan itu. Ya, Iya, Masya Allah Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, eh, di ayat yang pertama tadi Ustadz, tentang Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai gugusan bintang, apakah boleh kita mengambil poin, misalnya di situ adalah kebesaran Allah dengan nama dan sifatnya yang sempurna dan hikmahnya, apakah juga boleh kita tambahkan itu berupa benda. Maksudnya kan gugusan bintang ada di langit ya Ustadz ya. Maksudnya Allah bersumpah dengan makhluk atau benda itu juga dari yang tersurat di ayat ini Ustadz. Jadi selain nama Allah juga bendanya Allah bersumpah dengan itu. terus masuk pertanyaannya apa yang ingin ditanyakan sisi apanya? Poinnya, apakah boleh disimpulkan seperti itu ataukah karena tadi mungkin kurang lengkap Hmm. mendengarnya Ustadz. Tadi Ya, cuma jadi mendengar. intinya Allah bersumpah dengan makhluknya. Apa makhluk Allah yang dijadikan objek sumpah? Banyak. Ada langit, ada mataharinya, ada bulannya, ada bintang-bintangnya. Kemudian ada waktu itu sendiri. Ada malam, ada siang, kemudian ada subuh, ada waktu duha, dan sebagainya. Ada jiwa manusia juga, wa nafsin, wa ma sawwaha, wa ma sawwaha, gitu. Bumi, langit, lautan, dan kan semua dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi Allah itu boleh-boleh saja. Ya, Ustadz. Jazakumullahu Hmm. khairan. Yang Ya, selanjutnya, Ustadz, yang tadi disebutkan bahwa seorang mukmin yang beriman itu akan diuji. ya. Dan bolehkah seperti ini, Ustadz, bahwa manusia, seorang mukmin di dunia itu tanda kutip pasti menderita. Artinya dia banyak harus menjauhi apa-apa yang Allah larang, walaupun yang dilarang tidak banyak. Apakah kesimpulan seperti itu bahwa kalau kita banyak menderita, artinya bisa jadi itu memang kita menjalankan sunnah. Apakah seperti itu? Boleh, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, memang ada satu statement menarik seperti ungkapan dari siapa namanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika menyampaikan kajian di Indonesia. Beliau bilang ciri ahlul iman, ciri orang yang beriman, bertauhid, ciri orang yang menjalankan sunnah Rasul SAW itu pasti dicela, tidak disukai oleh banyak orang. Makanya disebutkan dalam hadis orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW kal qabidi ala jamrah, seperti orang yang berpegang dengan jamrah. Jamrah itu bara api, gitu. Ya, berpegang dengan bara api. Jadi orang yang bertauhid, orang yang komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW, akhirnya jadi objek bully-bulian gitu. Yang menunjukkan bahwa, oh dia orang benar. Tapi kalau sosok orang yang diterima oleh semua kalangan, semuanya nerima,
berarti nggak beres nih orang. Ini orang ada nggak beresnya, semua nerima kan nggak mungkin. Kenapa? Karena seperti ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan keinginan manusia itu nggak mungkin bisa kita jangkau. Kita nggak bisa untuk menggapai semua manusia biar biar suka sama saya kan nggak mungkin. Nah, ketika si fulan ini bisa membuat semua orang senang, berarti kan nggak benar. Dong kita jual makanan aja, ada yang doyan, ada yang nggak doyan. Restoran, ada yang suka dengan restoran ini, ada yang nggak suka sama restoran masakannya. Sama. Dan sekarang ya, ini satu hal yang cukup detail para ulama menilainya dari sisi. Jadi kalau ada orang dibully, dicela, kenapa dia bully, dicela? Karena fisik? Bukan. Karena hartanya? Bukan. Karena apa? Karena dia tauhid. Karena dia menjalankan sunnah. Wah berarti ya benar kamu. Sudah. Nggak usah kita pusing. Itu yang disebut dengan nama kata hiburan tadi itu oleh para ulama. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Boleh satu lagi Ustadz, singkat, Ya tapi boleh tidak terkait silakan. materi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya. Apabila Assalamualaikum. ada dalam anggota keluarga, dia laki-laki, kakak laki-laki, dia bilang begini sama ayah, eh, bolehkah dia meminta harta warisannya nanti kalau nanti orang tua meninggal, dia tidak usah dapat lagi. Karena dia pingin mengembara dan pingin membuka usaha. Jadi kalaupun nanti tidak kembali, eh, mohon diikhlaskan. Bicaranya seperti itu, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan kalau memang ayah kami memberikan dia sebagian hartanya dan nanti dicatat tidak usah mendapat warisan lagi? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf atas jawaban saya ya. Ini menunjukkan dia ini anak durhaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf dengan jawaban saya. Ini adalah anak durhaka. Kenapa dia mau meninggalkan orang tuanya? Mau mengembara kayak bahasa film-film zaman jadul dulu aja. Ya. Kenapa dia mau meninggalkan orang tuanya dan gak mau balik dan gak usah nanya saya pergi kemana? Menunjukkan bahwa dia ini tidak berbuat baik sama orang tuanya. Menunjukkan bahwa dia ini tidak berbakti sama kedua orang tuanya sehingga dia mau berlepas diri. Terlepas apapun yang dilakukan oleh orang tuamu, mau orang tua Anda sebut orang tua mohon maaf ya preman atau orang tua Anda nggak benar jahat, terlepas apapun kita diperintahkan untuk berbakti sama kedua orang tua kita walaupun orang tua kita non muslim ibaratnya begitu kan di ayatnya begitu. Sekarang Anda mau meninggalkan mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sengsara hidup Anda. Ya, kemudian yang kedua, Anda menuntut harta sama orang tua Anda yang harusnya Anda yang mengayomi orang tua Anda. Ini kedurhakaan yang kedua. Yang ketiga, Anda mau ingin mengambil paksa harta orang tua Anda. Ini kezaliman, bukan durhaka lagi. Ini zalim Anda. Ya, jadi tidak ada istilah waris di situ. Waris itu setelah wafat orang tua Anda. Jadi saya menasihati, jangan Anda lakukan itu. Jangan, Anda jadi binasa nanti. Masalah apapun Anda dengan orang tua Anda, jadilah anak-anak yang berbakti. Apapun yang terjadi dengan orang tua Anda, sabarlah. Itu tidak akan mencabut status dia sebagai orang tua. Tidak. Wajib Anda berbakti sama ayah dan ibu. Sama ayahmu tetap. Ya. Baktilah. Itulah kebahagiaan Anda. Ayahmu al-walid awsatu abwabil jannah. Ayahmu itu pintu surga yang paling mulia. Ya, berhati-hatilah. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas Ya, jawabannya. saya ingin jawab Kita masih pertanyaan ada Ibu yang tadi. raise hand. Sebentar.
Saya ingin menjawab pertanyaan Ibu tadi yang menanyakan zikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tadi saya nyari belum ketemu, ini alhamdulillah sudah ketemu. Hadis yang menjelaskan tentang zikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Uqbah bin Amir. Dari sahabat Uqbah bin Amir. Dengan tambahan wa bihamdi. Di sini para ulama hadis yang kontemporer berbeda pendapat dalam hal penilaian hadis ini. Mohon maaf saya tadi salah kutip. Syekh Albani menilai bahwa hadis ini, riwayat Imam Abu Dawud ini, beliau nilai sebagai hadis yang dhaif, lemah. Ya, beliau menilai ini hadis yang lemah. Ya. Kemudian apa namanya? Kemudian yang lainnya seperti Syekh Shu'aib Al-Arnaud juga bikin penilaian terhadap hadis ini di Sunan Abi Dawud. Beliau menilai hadis ini hasan, tidak sampai dhaif, lemah. Jadi para ulama hadis sendiri berbeda pandangan. Mungkin kalau Anda tadi, Ibu tadi baca artikel, mungkin yang menulis itu melihat satu sisi tadi, pendapat satu ulama. Tapi ada ulama lain yang menilai bahwa zikir ini dinilai sebagai zikir yang hasan. Hadisnya hasan sedang. Kalau hadisnya hasan sedang, berarti tambahan wa bihamdih itu boleh dipakai. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Dan memang kalau dilihat dari yang lainnya, zikir-zikir yang boleh eh, disebutkan oleh para ulama di sini memang ada 5 macam zikir ruku itu kan. Subhana rabbiyal azim. Ini memang riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Sedangkan tambahan wa bihamdi itu riwayat Abu Dawud dari Uqbah bin Amir. Nah, ternyata Syekh Albani pun di sahih di riwayat Abu Dawud beliau menyebutkan hadis itu dhaif. Tetapi di sifat sholat Nabi beliau menilai hadisnya sahih. Jadi benar juga nih saya menyebutkan tadi ya, nggak salah ya. Jadi ini ada lagi literasi lagi menyebutkan bahwa memang Syekh Albani mensahihkan di kitabnya sifat sholat Nabi. Tetapi di dalam riwayat Abu Dawud beliau menyebutkan hadis itu dhaif. Dan ini manusia lah, beliau juga manusia ya. Ya, kemudian ada zikir-zikir lain selain dari itu ya. Wallahu taala alam, intinya boleh Anda memakai zikir itu. Ya. Barakallahu fiik. Silakan yang lainnya. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami silakan kepada Ibu Lisda, bisa bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khasiran Ustadz atas ilmunya. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Amin. dan Allahumma. sehat semuanya jamaah. Em, ingin saya tanyakan gini Ustadz, ada apa? Setiap kali saya bertanya gitu sesuatu kepada Allah, saya seringkali menemukan jawaban itu gini, apakah Al-Quran itu benar sebagai media kita berkomunikasi dengan Allah gitu? Karena dahulu ketika saya eh, mungkin jalan hijrah saya kali gitu ya. Ketika saya bertanya tentang sesuatu, ya Allah, aku ingin berkomunikasi denganmu gitu ya. Aku ingin munculkan gitu lah, munculkan wujudnya gitu. Pernah dulu saya minta kayak gitu. Terus akhirnya saya buka Al-Quran, tapi Allah seakan-akan menjawab pertanyaan saya gitu. Di pas begitu buka, asal buka gitu random. Terus saya baca artinya, saya seringkali menemukan jawaban yang saya pertanyakan tentang hal-hal gitu kepada Allah. Apakah ada dalilnya gitu Ustadz bahwa memang Al-Quran itu sebagai media kita berkomunikasi kepada Allah gitu. Itu pertama. Kedua, mengenai bacaan ruku dan sujud seperti Ibu yang tadi ya. Kalau saya biasa membaca itu benar nggak buat ruku dan sujud sama. Subhanakallahumma rabbika wa subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli gitu ya Ustadz. Itu bisa dipakai untuk ruku dan sujud kah gitu. Itu itu aja sih Ustadz. Itu dulu yang saya ingat. Jazakumullah khairan khasiran Ustadz.
Ya, jawaban secara ringkas, Bu. Jazakillah khair. Yang pertama yang Ibu sampaikan itu bisikan-bisikan syaitan, Ibu. Ya, Ibu harus membuang bisikan-bisikan syaitan. Ya, apakah gimana caranya saya mau komunikasi sama Allah? Itu bahaya, Bu. Karena itu yang ditanyakan orang-orang kafir dulu kepada Rasulullah SAW. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik dulu nanya sama Rasul SAW seperti itu. Mana Tuhanmu? Mana bentuk nyata dari Tuhanmu? Saya mau komunikasi sama Tuhanmu. Nah, itu hati-hati, Ibu. Itu bisikan syaitan, Ibu. Ucapkan dalam hati Ibu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi hilangkan kalimat-kalimat itu di pikiran Ibu. Lantas pertanyaan berikutnya, bagaimana saya dekat dengan Allah? Nah, dekat dengan Allah itu dengan sujud, Ibu. Nah, posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah itu di saat kita sujud, Ibu. Artinya apa? Perbanyaklah sholat. Sholat wajib pasti, kemudian perbanyaklah dengan sholat-sholat sunnah. Itu posisi kita paling dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, rajinlah kita dengan Al-Quran. Baca Quran. Kita membaca Quran itu berarti kita dekat dengan Allah. Bahasa komunikasi ini bahaya, Bu, riskan. Yaitu kalimat yang berbahaya. Jauhi aja kata-kata itu. Ya, saya pengen komunikasi sama Tuhan. Siapa perwakilan Tuhan di dunia? Wah, ini bahaya, Bu, bahaya. Kayak itu bahasanya nanti sering dipakai orang-orang kafir, Bu. Jangan, jangan, ya. Hati-hati. Kita ingin dekat sama Allah, ya. Bagaimana caranya saya dekat sama Allah? Nanti kalau saya meminta berdoa, Allah dengar, pasti Allah dengar keluh kesah kita. Ya, caranya rajin sholat, Ibu. Kemudian Al-Quran, kemudian berdoa, kemudian pantangannya tinggalin, kayak kita ke dokter ya, pantangannya tinggalin. Apa pantangannya? Semua yang dilarang oleh Allah. Syirik, maksiat, dosa besar tinggalkan. Kita pasti akan menjadi hamba Allah yang dekat. Doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Barakallahu fikum. Kemudian doa rukuk tadi masih tertarik dengan doa rukuk. Doa rukuk itu ada 5 macam doa rukuk itu. Yang pertama, Subhana rabbiyal azim, itu riwayat Imam Muslim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu riwayat Imam Abu Dawud. Berarti kalau sujud sama Subhana rabbiyal a'la, berarti ditambahin Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian yang ketiga, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Ini di saat rukuk dibaca oleh Rasulullah SAW, begitu juga di saat sujud, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Begitu pula yang dibaca oleh ibu tadi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma khfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma khfirli. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian ada lagi yang panjang, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa bika sajatu, dan seterusnya. Itu panjang, jarang lah kita baca itu ya. Ya, barakallahu fik. Silakan ya, silakan. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Dan silakan kepada Bapak Tirmizi. Soalnya kepada Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini di luar tema Pak Ustaz mengenai zakat perhiasan, emas perhiasan, kalau diizinkan Pak Ustaz. Ya, kalau bisa saya jawab, Pak. Iya, begini, apa namanya, em, untuk zakat emas perhiasan yang memang sudah kita berikan ke istri kita yang dipakai sehari-hari begitu, yang apa namanya, Ya, itu memang untuk menjadi apa kelengkapan istri lah seperti itu. Apakah itu untuk menghitungnya di apa nisab dan haulnya itu terpisah dengan emas yang memang kan yang kita simpan sebagai simpanan yang sebagai pengganti uang tabungan. Apakah apa namanya harus dipisah atau digabung seperti itu Pak Ustadz? Kalau perhiasan ini kan memang sehari-hari di istri kan, kalau yang tabungan simpanan kan memang tidak kita pegang-pegang begitu Pak Ustadz. Nah, kemudian juga bagaimana kita menghitung untuk eh, kalau tadi apa
nisabnya kalau yang perhiasan ini kan ada yang emas 22 karat, ada emas yang 18 karat, selain mungkin ya, sebagian kecil yang emas 24 karat seperti itu Pak Ustadz. Kalau mohon dibantu kami ini mungkin untuk kami hitung kalau untuk keluar zakat seperti itu. Kalau memang itu memang apa harus dihitung digabung atau mungkin juga dihitung terpisah. Jazakallah khairan atas jawaban Pak Ustadz nantinya. Assalamualaikum Mohon maaf, warahmatullahi Pak. Sebentar, Pak. Yang dimaksud dengan perhiasan di sini yang dipakai, Pak, ya. wabarakatuh. Tujuannya apa? Ya, Dipakai atau untuk investasi, Pak? yang dipakai Pak Ustadz. Karena investasi memang ada tersendiri yang memang itu apa namanya yang akan kami hitung memang nanti apa haul dan nisabnya. Tapi yang kami pertanyakan ini yang dipakai sehari-hari dan memang itu sudah menjadi hak istri ya. Kalau misalnya kami Hmm. tahu juga di apa ya di kampung kami dulu itu kalau yang sudah jadi hak istri misalnya pernah kami Iya, tahu iya, paham. kalau seorang Iya, istri paham, itu Pak. meninggal ya Pak Ustaz? Iya, paham saya. Oh iya baik Pak Hmm. Ustaz. Iya. Baik ya Jadi, kalau ada terima kasih, Pak, pertanyaannya. ya Zakat perhiasan. Ya, perhiasan yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah perhiasan yang dipakai. Terlepas dipakainya sering atau dipakainya jarang-jarang. Untuk kondangan saja, untuk momen tertentu, untuk acara tertentu dipakai. Yang jelas dipakai. Jadi dipakainya sering ataupun jarang sama saja. Nah, zakat akan perhiasan yang seperti ini, pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama fikih bahwa itu tidak ada zakatnya, Pak. Ya, saya ulangi. Perhiasan yang dipakai, terlepas dipakai sering ataupun jarang-jarang. Ya, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama fikih bahwa itu tidak terkena zakat. Dan itu pendapat mayoritas para ulama fikih. Ya, hampir mayoritas para ulama fikih berpendapat itu. Dan juga pendapat banyak dari kalangan sahabat. Nah, inilah pendapat yang dipakai paling kuat. Tentu mereka semua memiliki dalil, makanya ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi kesimpulannya Pak, tidak ada zakatnya. Jadi yang dibahas ini ingat Pak, emasnya dan peraknya. Adapun permata dan berliannya itu terhitung dengan kategori harta. Dia masuk harta yang terkena zakat. Jadi kategorinya berlian permata bukan kategori emas, tapi dia masuk harta simpanan, termasuk uang, zakat termasuk uang. Nanti kalau pas 1 tahun, hitungannya 1 tahun, satu nisab, digabung dia berapa nilai permata dan berlian, ditambah dengan tabungan-tabungan dia, di total di situ dikeluarkan 2,5% setiap tahun dan perputarannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya? Belum ada lagi Ustaz untuk yang bertanya. Ya, terima kasih jazakumullahu khairan. Ya, kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah Jazakumullah disampaikan khairan. serta Jazakumullah khairan. jawaban dari pertanyaan para jemaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jemaah yang sudah berhadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, menambahkan hasanah keilmuan kita, sehingga bisa kita amalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita share kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum kajian kami tutup, kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwasannya insya Allah besok
ada kajian rutin yang mana akan membahas Sirah Nabawi bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala dengan membahas tema persiapan Perang Tabuk. Oleh karena itu kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk mengikuti kajian besok hari di hari Senin serta mengajak pada jemaah untuk share informasi kajian tersebut kepada keluarga maupun rekan-rekan dari para jemaah. Baik, kami selaku panitia dari Bumiko Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada jemaah bila dari meeting. Barakallahu fikum.